Alur cerita langsung diperlihatkan si tokoh utama bernama Sebastian, seorang peretas brankas amatir yang saat ini sedang membuat sebuah video dan akan diunggah ke kanal YouTube miliknya dengan sebuah konten tutorial cara membuka brankas bentuk apapun, di mana dia sedang menceritakan sebuah kisah tentang seorang ahli kunci dan pembuat brankas legendaris bernama Hans Wagner yang sudah membuat 4 brankas tercanggih di dunia yang sangat tidak mudah untuk dibuka. Bahkan jika menggunakan kekerasan, brankas tersebut akan terbakar. But his work was pure enough that they could not. And to crack the locks by force, the contents will be incinerated. Setelah selesai menceritakan kisah tersebut, Bastian langsung menguploadnya ke channel YouTube miliknya. This has been my video. Thank you for the view. Perlu diketahui, Bastian dari sejak kecil terus mengasah kemampuannya menjadi ahli peretas brankas, hingga saat ini sudah memiliki kemampuan yang sangat-sangat hebat. Hari-hari Bastian sangat membosankan, di mana dia hanya bekerja sebagai teller bank yang selalu menghadapi orang-orang aneh setiap harinya. Yang mengejutkan, ketika dia membuka YouTube-nya, ada seorang misterius telah mengirimkan komentar bahwa dia akan menguji kemampuan Bastian di tempat yang sudah ditentukan. Tak membuang waktu, Bastian langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah sampai, Bastian langsung diantarkan ke dalam yang ternyata sudah banyak peserta yang akan bertanding membuka brankas. Gentlemen, please welcome our final competitor. Give him a big hand. Tidak tahu apa maksudnya, Bastian yang masih kebingungan apa yang terjadi. Dengan sangat mudah dia membuka brankas tersebut yang membuat dia lolos ke babak selanjutnya. More competitors advance to the next. And contestant number 1 is finished. Yeah. That's it. Tinggal tersisa 4 peserta yang lagi-lagi Bastian bisa membuka brankas tersebut dan lolos ke babak berikutnya. And so is Mr. Nervous Guy. Tersisa babak final dengan satu lawan yang sedikit meremehkannya. Bastian hanya menyentuh brankas tersebut, sudah tahu cara membukanya dengan sangat mudah. Jadi, siapakah yang membawa Bastian ke tempat ini? Ini dia orangnya, bernama Gwen, seorang pencuri handal sejak kecil yang sudah diburu Interpol sejak lama. Saat ketika Bastian akan pergi kerja dan membeli kopi, secara mengejutkan Gwen sudah berada di belakangnya. Di sini Gwen menjelaskan semuanya, kalau dia adalah perampok internasional yang akan merekrut Bastian untuk membongkar brankas ciptaan Hans Wagner. Dan satu-satunya orang yang mampu membukanya menurut Gwen adalah Bastian. Dari itu Gwen langsung meninggalkan kartu namanya agar Bastian dapat menemuinya. I am no criminal. Because the next job we intend to take on. Tak mau pikir panjang, Bastian langsung menuju ke rumah Gwen dan langsung bertemu dia. Di sini Gwen langsung memperkenalkan 3 sahabat yang selalu menjadi tim untuk merampok. Pertama ada Rob yang ahli dalam mengendarai mobil super cepat dan dipastikan tidak akan pernah tertangkap. Kedua ada Corina, peretas ulung sistem dalam bentuk apapun. Terakhir ada Brad, seorang petarung yang paling ganas di antara mereka semua. Sekaligus Brad adalah kekasih Gwen sendiri.
Tak membuang waktu, mereka langsung akan merampok bank yang sangat minim penjaga karena hanya mengandalkan kecanggihan brankas tersebut. Dari itu, Bastian langsung masuk ke bank untuk kemudian langsung menuju ke kamar mandi. Don't look around too much. Head straight to the bathroom. We've scoped out the location. Kedua, Gwen akan masuk untuk langsung meminta kepada Taylor untuk mengantarkannya ke tempat penyimpanan barang. Set up under a fake name. Setelah Gwen memiliki kesempatan untuk menjemput Bastian dari toilet, mereka langsung masuk ke tempat brankas tersebut. Holy mother shit. Yang mengejutkan, Bastian mampu membuka brankas ciptaan Wagner dengan kemampuan dan keahlian yang dia miliki. Setelah berhasil terbuka, mereka dapat mencuri uangnya dan keluar dengan mudah. Dan itu sungguh skema yang sempurna. Setelah berhasil, mereka langsung berpesta. Dan di sini sudah mulai nampak terlihat bahwa Bastian sudah mulai menyukai kecantikan Gwen. Padahal dia adalah pacar dari Brad. Sementara itu akibatnya, aksi mereka dapat diketahui oleh Interpol Prancis yang telah mencuri satu brankas dari ciptaan Hans Wagner. Bahkan ternyata polisi bernama Delac ini sudah sejak lama ingin menangkap Gwen dan kawan-kawan karena aksi mereka yang sudah banyak melakukan perampokan dan berjanji akan menangkap mereka semua. And god damn it, I'm gonna do it. Sementara itu, Gwen dan kawan-kawan akan kembali beraksi membobol brankas bank yang sangat dijaga ketat. Bahkan ternyata Delac sudah siap melihat semua CCTV untuk siap menangkap mereka. Namun tidak semudah itu, karena semua kunci dan kamera CCTV sudah diretas oleh Corina yang membuat Bastian akan lebih mudah masuk. Literally a million. I've been reconning their systems for months to test their capabilities. Untuk itu, Corina yang sudah mengamankan pintu dan kamera membuat Gwen dapat menaiki lift dan Bastian dapat lebih mudah masuk dan berhasil mengelabui semua penjaga. Holy shit, it worked. What were you expecting? You're a fucking genius. Pretend to unlock it and I'll open it, okay? Ketika Gwen sudah menaiki lift bersama Bastian, Gwen harus menghajar dua penjaga sekaligus. Hold this, please. Identificuйтеся. Setelah berhasil lagi-lagi, Bastian mengeluarkan kemampuannya. Dan jika gagal, maka brankas ini tidak akan bisa terbuka selamanya. Namun yang sangat menarik, Bastian kembali berhasil membuka brankas tersebut. Sementara itu, kepolisian sudah mencurigai bahwa kamera mereka telah disadap. Begitu juga dengan Delac yang langsung bergegas untuk menuju ke bank tersebut. Dan karena keberadaan mereka sudah diketahui, Brad akan melakukan rencana B untuk merampok secara langsung agar mengalihkan perhatian dengan menggunakan tembak bius.
Dari itu dia bertarung dan berhasil membuat kerusuhan. Meskipun Brad berhasil, dia harus tertembak di bahunya. Brad, get out there. We got it. All right, let's zip the bag. Start! Dan yang paling parah lagi, ketika Gwen dan Bastian akan mengejar mobil, Brad dengan sengaja menjatuhkan Bastian untuk kemudian meninggalkannya begitu saja. Alhasil Bastian harus berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Untung saja dia dapat lolos dan berhasil selamat. Di sisi lain, Gwen sangat marah besar terhadap Brad yang tega melakukan itu terhadap Bastian yang sudah banyak membantu mereka. Untuk itu Gwen bersama Corina memutuskan untuk turun di tengah jalan agar mereka tidak akan bekerja sama lagi. Let's be legends. Vai tomar no cu! Good luck! Let's go. Come on. Sementara itu Delac sangat marah besar karena tidak bisa menangkap satupun dari mereka. Hingga saat ketika Bastian akan kembali ke rumah dengan kesedihannya, Gwen sudah berada di rumahnya yang membuat Bastian terkejut. Surprise! Di sini Gwen dengan tulus meminta maaf dan mengajak Bastian untuk bergabung kembali, tapi hanya mereka bertiga. Karena di sini Gwen akan merencanakan perampokan terakhir untuk mencuri satu brankas tercanggih yang dibuat oleh Hans Wagner yang berada di kasino dan akan mencuri semua uang yang ada di dalam brankas tersebut. Dan itu membuat Bastian menjadi semangat kembali. We could go together. The three of us. A team. There is more adventure waiting for us. Alone can rob a blind casino? That's right. Pertama-tama mereka langsung menelepon pihak kasino dan berpura-pura menjadi Interpol untuk segera mengirimkan uangnya supaya ditransfer lebih awal agar lebih aman dan tidak terjadi perampokan. Hingga ketika Delac datang ke kasino untuk menanyakan di mana brankas mereka, pihak kasino sudah mentransfernya terlebih dulu. Oui. Hier soir, lorsque vous nous avez informé du risque. Benar saja, Gwen sudah menyelinap di dalam mobil uangnya dan mencuri dari dua polisi ini. Saat Corina masih berada di daerah kasino dan akan melarikan diri, dia malah tertangkap dan membuat Delac dapat mengetahui kemana mereka lari dan langsung mengejarnya. Bastian yang sudah berada di dalam bisa langsung melihat brankas ciptaan Hans Wagner yang paling tercanggih, dan dengan susah payah dia akan membukanya. Delac yang tak mau kehilangan lagi akhirnya langsung mengejar kemana mereka pergi. Bastian dan Gwen sudah membawa semua uangnya, langsung akan lari menggunakan kapal boat. Sayangnya mereka dapat dikejar oleh Delac. Hands in the air. Di sini Gwen meminta untuk negosiasi agar Delac mau menerima sebagian uang yang mereka curi. Namun karena Delac sudah lama ingin menangkap mereka, dia tidak tertarik sedikit pun. Jika mereka lari dari danau ini, dipastikan mereka tidak akan bisa lolos. Dari itu Gwen memiliki ide untuk menyerahkan diri, sementara Bastian dibiarkan lepas, karena Bastian bukanlah kriminal, dan hal itu disetujui oleh Delac. I'll come with you.
But he goes. Get the fuck out of here. Meskipun Bastian menolak, Gwen memaksanya pergi. Dan dengan rasa sedih, dia harus pergi meninggalkan Gwen tertangkap. Setahun setelah kejadian tersebut, ada seorang pria berbadan besar bersama istrinya akan datang ke sebuah toko ahli kunci brankas untuk mereka bobol. Dan ahli kunci itu adalah Bastian. Tamat. Oke, dari semua yang sudah kita lihat bisa kita simpulkan, jangan tiru adegan di film ini karena sangat berbahaya dan akan merugikan diri Anda sendiri. Sekian dan terima kasih, saya Aldo pamit undur diri. Jangan lupa di subscribe channel ini dan ditunggu video saya selanjutnya. Thank you.